Indonesia. Indonesia bukanlah kamu, bukanlah aku. Indonesia adalah kita. Kita semua anak bangsa yang hidup di tanah air ini. Kita berbeda. Daerah asal kita mungkin saling berjauhan. Keyakinan kita bisa jadi tak sama. Dan mungkin kita tak selalu saling setuju. Tapi kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Saling menghormati walau kita tak sama. Atasi segala masalah yang muncul dari perbedaan dengan kepala dingin, dengan senyuman. Tapi percayalah kawan, perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang tak ternilai untuk kita. Di dalam perbedaan, sesungguhnya terletak kekuatan. Dan dengan perbedaan, kita menjadi lengkap. Indonesia bukanlah aku, bukanlah kamu. Indonesia adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Bapak ucapkan beribu terima kasih untuk kalian kelas 12 yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat dan mempelajari serta menyimak video pembelajaran PPKN hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Saleh, guru mata pelajaran PPKN kelas 12. Bapak harapkan yang di rumah tetap selalu menjaga kesehatan, jaga stamina kalian, jaga pola makan kalian, jaga pola tidur kalian, sehingga apapun penyakit yang akan menyerang kalian mungkin tidak berhasil masuk ke dalam tubuh kalian, Oke, masuk mengenai materi hari ini yang akan Bapak sampaikan kepada kalian kelas 12 yang ada di rumah. Bisa kalian saksikan di layar monitor HP kalian ataupun laptop. Situ ada tampilan mengenai bab 4. Kalau minggu lalu Bapak sudah menyampaikan pengertian mengenai persatuan dan kesatuan, di pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu materi dinamika persatuan dan kesatuan. Itu Bapak harapkan setelah kalian menonton video pembelajaran hari ini, kalian bisa menerapkan bahwa keberagaman yang ada di negara kita adalah sebuah kekayaan yang harus kalian tanamkan, yang harus kalian lestarikan bersama dengan masyarakat lainnya. Tidak ada istilah yang namanya isu sara ataupun isu-isu lain yang akan memperpecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, kita mulai saja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini Bapak sajikan kepada kalian mengenai peta Indonesia. Lalu ada simbol negara kita, ada burung Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Ini Bapak sampaikan di awal-awal supaya kalian tetap selalu ingat, tetap selalu menjaga yang namanya saling menghormati, tepa salilah maupun saling tenggang rasa sesama masyarakat. Di sini ada salah satu filosofis yang mungkin baru kalian dengar saat ini, atau kalian baru mendengarkan atau pernah mendengar tapi kalian lupa, bahwa kalau kalian melihat peta Indonesia dengan apa yang ada di sebelah kiri kalian, burung Garuda Pancasila, itu diibaratkan peta Indonesia
Ya, kalau kalian bisa melihat sendiri itu hampir mirip dengan simbol negara kita, ya, yaitu burung Garuda Pancasila. Yaitu dari Pulau Sumatera bagian kanan itu mengibaratkan filosofis sayap Garuda, ya. Lalu ada Kalimantan dan Sulawesi itu diibaratkan sebagai badannya, ya, paruhnya sampai kepalanya. Lalu pulau yang paling timur yaitu Papua itu mengibaratkan atau mengilustrasikan sayap Garuda yang di sebelah kiri. Lalu kalian lihat, ya, ada yang pulau yang paling bawah yaitu Pulau Jawa, itu mengibaratkan adanya sebuah kaki dari Garuda maupun dari ekor Garuda, yang kaki Garuda tersebut memegang yang namanya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ini filosofisnya yang mungkin kalian tidak ngeh ataupun tidak tidak terlupakan, ya, bahwa Pulau Jawa itu merupakan pulau yang sangat istimewa yang diibaratkan sebagai kaki Garuda yang mencengkram semboyan negara kita, di mana Pulau Jawa yang merupakan tanah lahir kita itu merupakan pulau satu-satunya pulau di mana keberagaman Indonesia itu berkumpul semuanya, dari suku, agama, ras, budaya ataupun yang lainnya, semua menyatu di Pulau Jawa, ya. Di Pulau Jawa itulah yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita terapkan, kita lakukanlah, kita aplikasikan, ya, karena semua keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan sebuah anugerah Tuhan, ya, kepada bangsa yang sangat besar ini, bangsa yang sangat luas ini, bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alamnya ini, ya. Jadi tidak ada istilah di Pulau Jawa itu kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian melakukan sebuah disintegrasi bangsa ataupun perpecahan ataupun sebuah konflik, apalagi yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan budaya, ya. Itu, ya. Itu makna slide pertama yang Bapak tampilkan kepada kalian antara Garuda dengan peta Indonesia. Bisa kalian bayangkan bahwa para tokoh bangsa kita ini, ya, sudah benar-benar matang sekali mengenai konsep kenegaraan, ya, sampai-sampai memikirkan bahwa Garuda Pancasila itu hampir mirip dengan peta yang kita miliki atau peta Indonesia, ya. Semoga di Pulau Jawa ini tetap rukun, tetap harmonis, tidak ada saling berpecah belah ataupun yang membuat Indonesia menjadi negara hancur ataupun negara terpecah belah, ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya tadi ya tujuan pembelajaran kalian tadi sudah Bapak sampaikan supaya kalian setelah menonton video ini kalian bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan keluarga, maupun nanti ketika sudah masuk ke sekolah kalian sesama teman kalian yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, ya, bisa kalian saling toleransi, ya, saling tenggang rasa ataupun saling menghormati, saling menghargai. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri, ada 4 bagan yang Bapak buat mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, ada yang warna oranye, ya, abu-abu, biru, dan kuning. Ya, yang pertama adalah yang oranye dulu, ya, yaitu tahapan. Ya, tahapan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini, ya. Oke, kita next selanjutnya. Ini ada penjelasannya. Nah, di sini ya, di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah terbentuk lama sekali, ya. Bukan hanya ketika kebangkitan nasional tahun 1908 sampai dengan adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, tapi bibit-bibit persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu
sudah berakar ketika di era kerajaan, ketika yang namanya bangsa kolonial, bangsa imperial ya, itu melakukan sebuah agresi di setiap negara yang ada di dunia ya. Sudah ada rasa persatuan dan kesatuan itu dibuktikan dengan istilah yang sering kalian dengar, yaitu ketika di zaman kerajaan Majapahit ya, di bawah Raja Raden Wijaya ya, dengan senopatinya ataupun para penggawainya, yaitu Patih Gajah Mada, yang kalian kenal dengan Sumpah Palapa ya. Sumpah Palapa merupakan sumpah yang paling terkenal ya, sampai ke seluruh dunia ya, sampai ke Cina. Pasti ketika kalian main ke Cina ya, tanya para pemimpin Cina mengenai Gajah Mada, pasti mereka ada sejarah yang melukiskan Gajah Mada di negeri tirai bambu tersebut ya. Nah itu ya, ketika Belanda datang atau sebelumnya ada Portugis, Inggris ya, rasa persatuan kesatuan kita itu sudah mulai tumbuh, yaitu ketika itu para nenek moyang negara kita ya, atau para pendahulu kita atau para pejuang negara kita, mereka sama-sama merasakan senasib ya, dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Mereka sama-sama memiliki perasaan senasib dan sepetanggungan, yaitu sama-sama pernah disengsarakan oleh para bangsa kolonial ya. Di slide itu ada yang namanya Sumpah Pemuda ya, yang di atasnya itu ada yang namanya Kebangkitan Nasional Budi Utomo tahun 1908. Lalu di sampingnya yang paling besar itu adalah proklamasi. Jadi titik perjuangan persatuan negara kita ya, diuji oleh Belanda 350 tahun, diuji oleh Jepang 3,5 tahun ya, diuji oleh Inggris maupun Portugis. Kita berada di titik klimaksnya, yaitu tahun 1945. Inilah bukti bahwa perbedaan suku, agama, ras dan budaya di bangsa kita, bangsa Hindia Belanda dulu ya, itu melebur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, itu ya. Jadi jelas ya, makna gambar ini bisa kalian tangkap bahwa sejarah bangsa kita itu sama-sama pernah merasakan bagaimana rasanya sakit ya, bagaimana rasanya dijajah, bagaimana rasanya disengsarakan, bagaimana rasanya dibohongi oleh bangsa lain, sehingga kita bisa memperkuat persatuan dan kesatuan negara kita ya. Ini ada video dari Bapak pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Soekarno, presiden pertama kita ya, berpesan ya kepada kalian sebagai generasi muda bangsa Indonesia, sampai kapanpun pidato ini tetap melegenda ya. Pidatonya ini sungguh luar biasa, supaya masyarakat Indonesia tidak ada yang namanya berniat untuk keluar dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah.
pidato presiden pertama kita yang sangat fenomenal, ya, yang sangat menggetarkan jiwa kalian sebagai tokoh pemuda bangsa Indonesia dan sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Kalian harus menanamkan yang namanya sifat-sifat toleransi, tepaselila, saling menghormati, saling tenggang rasa, saling bekerja sama, ya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan budaya. Karena kita merupakan negara kesatuan, ya, tidak mau kita menjadi negara terpecah belah. Kita harus menerapkan yang namanya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan dasar negaranya Pancasila, dengan hukumnya Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ya. Jadi tidak ada kata kalian sebagai generasi muda bangsa Indonesia ikut-ikutan dalam, misalkan ya, dalam aksi demonstrasi yang berujung-ujung pada anarkis ataupun radikal, sehingga kalian, ya, itu dia, malah merugikan fasilitas negara, padahal kalian tidak tahu apa-apa mengenai apa yang kalian demokan, ya. Makanya ketika kalian mengutarakan pendapat dengan tulisan maupun secara lisan, ya, memang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, tapi alangkah baiknya wawasan kalian terhadap materi yang kalian ingin sampaikan kepada wakil rakyat itu harus kalian ketahui terlebih dahulu. Jangan asal ikut-ikutan, ya. Apalagi kalian masih taraf belajar atau di dalam lingkungan formal, yaitu bidang pendidikan sekolah, ya, kalian tidak bolehlah hanya ikut-ikutan, walaupun di dalam Undang-Undang Dasar diperbolehkan dalam mengikuti aksi demonstrasi, ya. Oke, ini ada slide selanjutnya, ancaman. Nah, ini ancaman faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan negara kita. Ada dari ideologi, ada dari politik, ada dari ekonomi, ada dari sosial budaya. Oke, ini ada gambar, ya. Kita menuju slide berikutnya. Nah, ini ya, ini merupakan sebuah perumpamaan dari faktor penghambat adanya persatuan dan kesatuan negara kita, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita yang atas dulu, nah, itu gambar ada gedung dan ada pemukiman kumuh. Nah, berarti sini sudah masuk faktor penghambat dari ekonomi dan sosial budaya. Apa maksudnya ini? Ya, yuk, pasti kalian sudah tahulah, ya. Adanya kemiskinan, adanya pengangguran, adanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Mereka yang kelas bawah, ya, biasanya lebih mudah untuk dirasuki ataupun didogma ataupun dipengaruhi, ya, sehingga, ya, mereka melihat para atasan ataupun para anggota dewan atau para pemimpin negara kita itu dengan pikiran-pikiran negatif. Alhasil apa? Mereka yang tidak tahu apa-apa, yang dipengaruhi tanpa diberikan faktanya yang nyata, yang benar, mereka ikut-ikutan dalam aksi yang bisa merusak fasilitas negara ataupun merusak tatanan yang sudah dibangun oleh pemerintahan, ya. Itu, ya. Nah, dari yang gambar kedua, awas Indonesia bubar. Nah, di sini sama, ya. Ketika sebuah aksi demo, kalian ikut-ikutan tanpa kalian mengetahui apa isi demo tersebut, apa yang sebenarnya terjadi, apa isinya. Namun kalian hanya diajak oleh seseorang untuk ikut-ikutan turun ke jalan, ya. Ini sama aja kalian sudah menumbuhkan bibit-bibit dalam hati kalian, yaitu bibit-bibit untuk memperpecah belah bangsa Indonesia, ya. Nah, gambar ketiga ada lagi, ya. Ini dari segi hukum, ya. Jelas, ya, segi hukum, ketika mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki kelebihan material, ya, mereka dengan seenaknya, dengan seudel mereka ataupun dengan
semau mereka bisa mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia. Inilah salah satu faktor yang menghambat adanya persatuan dan kesatuan kita, sehingga mereka warga negara yang melek akan hukum melihat kondisi bangsa Indonesia yang seperti ini, ya, hukumnya tidak adil, hukumnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh hukum pidana negara kita. Mereka biasanya melakukan aksi demonstrasi. Nah, ini barulah cocoklah, ini bolehlah kalian melakukan aksi pendapat secara lisan maupun tulisan, ya, mengenai hukum negara kita yang tidak adil, ya, karena memang jelas ini nyatanya, ya, para koruptor, para pelaku nepotisme, para pelaku kolusi dan korupsi, ya, memang kejahatan yang nyata di depan kalian, ya, terang-terangan, ya, melihat kerugian negara sampai triliunan mereka serap untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarganya, ya. Oke, ya, ini ya, ada 5 gambar yang mengilustrasikan bagaimana faktor persatuan dan kesatuan negara kita itu bisa pecah atau bisa disintegrasi karena faktor yang ada di gambar ini, ya. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya, faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, ini aturan ini bukan faktor penghambat yang keberagaman, ya, tapi kalau misalkan keberagaman dilihat dengan adanya perbedaan, dilihat dengan aksi fanatisme, dilihat dengan kacamata individualisme ataupun kelompok, ya, atau mementingkan kelompoknya atau etnosentrisme, maka faktor keberagaman ini bisa menjadi sebuah bom waktu bagi negara kita, ya, bom waktu yang kapan saja meledak, ya, yang akan bisa memperpecah belah bangsa Indonesia, ya. Jadi Bapak harapkan, ya, kalian di masyarakat maupun nanti di lingkungan kerja ataupun di lingkungan perkuliahan nantinya, ya, Bapak harapkan tetap harus menjunjung tinggi semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya, sampai kapanpun Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan tergantikan, ya. Jadi Bapak harapkan dari pertemuan hari ini kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan pembelajaran ataupun sebuah sikap yang nantinya kalian aplikasikan di dalam kehidupan kalian, supaya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tetap utuh, tetap terjaga dan abadi sampai selama-lamanya. Walaupun kondisi bangsa Indonesia sangat beragam sekali, tapi keberagaman itu merupakan sebuah kekayaan. Sampai-sampai ketika pergelaran Asian Games, ya, Jokowi mengundang para tokoh-tokoh negara sekitar Indonesia untuk menyaksikan langsung bagaimana Indonesia itu sangat kaya sekali, dari sukunya, agamanya, rasnya, budayanya, sampai mereka terkagum ketika mereka menonton pembukaan Asian Games di Gelora Bung Karno, ya. Jadi keberagaman itu bukan alasan kita untuk tidak bekerja sama dengan mereka yang tidak sepaham dengan kita, ya. Oke, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung saja di Edmodo, ya, di perkelas masing-masing ajukan pertanyaan kalian. Silakan, kita akan buka diskusi di Edmodo, ya. Nah, ini ada satu cuplikan sebuah pidato yang bagus, ya, untuk kalian simak, ya. Pidato ini mengandung sebuah unsur persatuan dan kesatuan supaya kalian tetap memegang teguh semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, silakan disimak. Keutuhan kita sedang diuji. Persatuan dan kesatuan kita dijadikan ajang taruhan bagi mereka yang menginginkan perpecahan di Indonesia. Mereka senang jika kita diadu domba
jika sesama anak bangsa saling mencaci, membenci. Hilang sudah canda dan tawa di muka Ibu Pertiwi. Persatuan dan kesatuan sebenarnya adalah janji kita, sumpah kita yang bernaung di bawah sayap Sang Garuda. Ketunggalan menjadi kemajemukan, membiaskan rajut toleransi yang telah susah payah dirajut oleh para pahlawan yang telah mendahului kita. Sudahlah, jangan kita kerdilkan pikiran kita dengan perbedaan. Beda boleh, marahan jangan. Ayolah kita dewasa, jaga kesatuan dan persatuan dengan akal dan rasa. Jangan biarkan mereka-mereka tertawa melihat wajah Indonesia dicoreng dengan angkara murka. Buang jauh kepongahan, sudah saatnya kembali mengangkat kesantunan dan kerukunan. Hilangkan sudah aku dan Anda. Sekarang saatnya menjadi kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu ya, itu pidato ataupun sebuah ungkapan yang sangat menyentuh sekali ya. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kalian harus tetap semangat melihat, tetap semangat dan optimis melihat masa depan bangsa kita ini ya. Semoga bangsa kita ini akan memberikan sebuah manfaat yang sangat luar biasa sekali, bukan hanya untuk rakyat Indonesia tapi untuk rakyat dunia. Oke, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran PPKN. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini cepat selesai dan kalian bisa beraktivitas kembali di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kalian. Terakhir Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.